adik-adik, halo Papa Mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu buah pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi bekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipampuni olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan duduk kembali. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau beri bagi kami. Engkau telah memberkati kami di hari-hari yang telah kami lalui, sehingga saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah. Ibadah singkat kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ampuni kami jikalau ada sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan, dan layakkan kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan berkati, dan kiranya kami bisa menjadi berkat, sehingga firman Tuhan ini dapat berbuah bagi kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita dari Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes yang disebut pembaptis adalah ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Setelah Yohanes Pembaptis bertumbuh semakin dewasa,
Dia memilih tinggal di padang gurun adik-adik. Dia suka mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta, serta memakai ikat pinggang dari kulit. Dia memiliki kebiasaan memakan belalang dan madu hutan. Tuhan memilih Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk pelayanan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di kemudian hari. Karena itu, Yohanes mengajak setiap orang yang ditemuinya agar segera bertobat. Bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Adik-adik, orang-orang dari Yerusalem, Yudea, dan seluruh daerah sekitar Sungai Yordan mendengar seruan Yohanes. Mereka datang kepada Yohanes dan mengakui segala dosa yang telah mereka perbuat. Lalu Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Dengan membaptis adik-adik, maka itu merupakan sebuah tanda dari pertobatan. Bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan, yang tidak sesuai dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yohanes juga berani adik-adik menegur para pemimpin agama seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Dia dengan tegas mengingatkan agar mereka semuanya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa ya yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Nah, adik-adik, yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Bukan dalam artiannya adik-adik kita harus tinggal di padang gurun, kemudian kita harus memakai baju dari bulu unta, kemudian kita harus memakan makanan yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu belalang. Kemudian kita harus meminum madu hutan setiap hari. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita belajar dari kehidupan Yohanes, di mana dia dalam hidupnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, di mana kesenangan yang ada di dunia ini, tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini, dia tidak terpikat sedikit pun, ya. Dia mau benar-benar setia kepada Tuhan, ya, benar-benar mau mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya adik-adik. Nah, di mana dia mau tulus ikhlas melayani Tuhan, dia mau rela berkorban dan menjadi berkat, bahkan mau menjadi saksi dan mau menyatakan bahwa semua orang harus bertobat dari sikap hidupnya yang jahat. Nah, ternyata adik-adik, Yohanes ini berani ya orangnya, dia mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, ya, suka berbohong, ya, itu macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, berbohong, berdusta, berkata-kata kotor, dan lain sebagainya, iri hati, suka cemburu, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, dari sini kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa tergiur dengan godaan-godaan yang diberikan oleh dunia ini. Dia mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan dengan hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua adik-adik,
Di sana juga ternyata pada saat Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang di sana di Sungai Yordan, maka di sana juga ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka paham dengan hukum Taurat. Semua isi dari hukum Taurat, peraturan-peraturan mereka semua hafal. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis berani juga menegur orang Farisi dan orang Saduki, di mana yang Tuhan inginkan adalah hidup ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya mengetahui saja, mendengar saja tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ya, yang penting yang diingatkan oleh Yohanes kepada orang Saduki dan orang Farisi bahwa mereka harus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tidak melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adik-adik, kita juga belajar ya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, menegur teman kalau ada kesalahan teman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, terutama bagi diri kita sendiri. Kita harus berkata untuk tidak melakukan dosa, untuk bertobat dan mau mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus dan ikhlas. Kemudian berani untuk mengingatkan teman jikalau teman kita sudah mulai kelihatan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya teman kita ada yang suka berkata-kata jorok, berbohong, ya. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk mengingatkan kalau ada teman kita yang berbuat salah. Nah, itu adik-adik. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua ya, menjadi berkat bagi kehidupan kita tiap-tiap hari, sehingga kita juga tetap menghasilkan buah yang baik. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami kembali untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan melalui firman Tuhan ini juga kami harus bertobat dari dosa-dosa kami dan berkata untuk tidak terhadap dosa. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kami meminta biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, supaya kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah adik-adik yang mengikuti ibadah ini, berkati mereka, berikan pertumbuhan yang baik, masa depan yang terbaik. Tuhan tolong mereka. Terlebih bagi adik-adik yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan juga menolong dan memampukan, supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada adik-adik kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga ingat Tuhan untuk setiap papa mama yang selalu mendampingi adik-adik setiap harinya. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberikan kesehatan, memperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian yang tadi ya. Dengan penuh sukacita, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ikuti gerakan kakak ya. Kemenangan
sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.